Ya, kali ini saya Muhammad Iqbal Sobri akan memenuhi tugas untuk membuka dan menutup pelajaran. Kali ini saya akan membuka dulu untuk suatu pelajaran ya anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak, nama Bapak adalah Muhammad Iqbal. Sebelum kita mulai ke pelajarannya, ya, anak-anak kita bersihkan dulu sampah yang ada di bawah kolong meja atau di bagian mejanya. Tolong bersihkan anak-anak karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, anak-anak tolong bersihkan dulu ya. Eh, dan ya kalau udah kita berdoa dulu sebelum memulai pelajarannya anak-anak, karena suatu kegiatan atau suatu kegiatan kita harus memulai dengan baca bismillah ya anak-anak, atau membaca doa biar kita diselamatkan dari hal-hal yang buruk ataupun yang jahat ya guys. Eh, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, kita akan mengabsen dulu siapa yang nggak berangkat hari ini. Oh ya, alhamdulillah hari ini semua sehat ya, mantap. Kalau bisa kita biar semangat pagi, karena ini masih pagi, kita selamat pagi anak-anak. Kalau Bapak selamat pagi, ucapkan selamat pagi, pagi, pagi ya anak-anak. Selamat pagi, 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 pagi. Ya, kurang satu kali lagi, kurang keras. Selamat pagi, 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 pagi. Ya anak-anak. Bapak akan motivasi dulu, karena kita itu belajar itu jangan malas-malesan, karena orang sukses itu butuh dengan pengorbanan. Kayak kita ini belajar belajar di sekolah, di rumah atau di apapun harus harus butuh pengorbanan. Entah di HP juga itu butuh pengorbanan, itu kuota lah, jaringan lah. Terus kalau di sekolah butuh pengorbanan untuk ke sekolah lah, kayak naik kendaraan. Dia kan nggak tahu kalau naik kendaraan bisa terjadi apa-apa kan, nggak tahu. Itu orang sukses itu harus butuh pengorbanan. Nggak ada orang sukses yang tidak ada pengorbanannya. Orang sukses itu pasti pengorbanannya itu sangat berat ya guys. Ya anak-anak, pokoknya kita jangan malas-malasan untuk belajar, karena ada yang pepatah yang mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Bukan berarti kita itu harus belajar ke negeri Cina, tapi kita itu belajar mencapai harus belajar dengan sungguh-sungguh sampai ke negeri Cina. Itu jangan sampai putus, sampai misalkan belajar udah ngerti masalah ini, jadi udah dia jangan lu merasa itu kamu itu paling bagus, paling pintar, paling ini. Jadi kita gali lagi untuk belajar yang belum ada apa anak-anak bisa, yaitu misalkan tentang otomotif, misalkan udah ngerti tentang komponen-komponennya, terus belajarin lagi tentang tentang komponen-komponennya, biar nanti biar lebih mengerti lagi. Dan kalau misalkan ada teman-teman anak-anak yang belum ngerti, yang sebangkunya masih belum ngerti, misalkan ada yang nanya nanya bro gimana sih ini gini, tolonglah jelasin, karena bapak ini di sini cuma menjelaskan 1 jam 2 jam, yang selebihnya kan teman-teman yang ada di kelas ini kan sama-sama sampai jam 8 sampai jam 12. Jadi bisalah tanya, misalkan materi bapak ini belum bapak sampaikan dengan baik, ataupun belum ada yang bisa mengerti, ada anak yang mengerti, tolonglah jelaskin. Misalkan ada yang udah ngerti, tolong bantu. Kalau misalkan nggak ada yang, misalkan orang yang ini nggak ngerti, tolong tanya, jangan diam aja ya anak-anak. Ya, kali ini bapak akan menjelaskan tentang pengertian tentang busi. Siapa yang belum tahu tentang busi? Pasti semua apa namanya, semua kelas ini tahulah apa itu busi. Tapi tahu kan cuman tahu bentuknya doang, tapi nggak tahu itu busi itu pengertiannya apa dalam ngertinya lu busi itu buat
motor. Jadi busi, ada yang ngerti itu apa itu busi? Untuk yang ada di pojok sana, busi itu apa? Kurang tepat. Yang mas yang di depan itu siapa namanya? Mas Gandhi. Oh iya, apa namanya? Busi adalah kurang tepat. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan tentang busi. Yaitu busi adalah, catat karena adalah salah satu komponen yang sangat penting kendaraan. Jadi busi ini sangat penting dalam komponen sebuah mesin, yaitu motor atau mobil ataupun apa yang bukan busi itu sangat penting, karena busi ini adalah komponen yang walaupun kecil tapi sangat penting dalam dunia otomotif atau dunia mesin. Keberadaan bus ini sering dilupakan dan baru disadari ketika ada masalah. Jadi ketika mesin itu mati atau motor lu mati, tolong cek itu yang pertama kali businya itu gimana, nyala atau enggak. Kebanyakan orang ketika motor mati ataupun apa pasti ngeceknya apa? Bensinnya dulu, bukan businya. Tapi itu sih normal sih, namanya orang itu sih normal, maksudnya wajar lah. Tapi kalau anak otomotif ngerti lah, kalau misalkan motornya mati tolong cek businya dulu. Mungkin ada trouble lah atau apa, mungkin cek dulu. Tapi kalau orang awam pasti dia mengeceknya apa dulu, bensinnya dulu kalau misalkan mogok. Menjadi utama sistem pengapian, busi ini adalah tujuan utama sistem pengapian adalah untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah dikompresikan dalam ruangan bahan bakar dan piston dalam silinder. Jadi busi ini adalah sistem pengapian. Itu sistem pengapian itu campuran dari bahan bakar. Jadi kalau lu misalkan beli beli bensin, yaitu bensin itu untuk dicampurkan dengan udara dan dikompresikan di dalam ruangan dan oleh tekanan piston. Jadi dicampurkan sama udara, nanti diolah sama piston dan biar di dalam silinder. Maka sistem utama proses pengapian sendiri akan adanya komponen utama, salah satunya busi, yaitu busi adalah komponen utama, salah satunya busi. Jadi busi ini paling penting dalam sebuah komponen suatu otomotif atau mesin, itu busi ya guys. Kali ini Bapak akan menerangkan busi berasal dari bahasa apa. Di sini Bapak berasal dari bahasa Belanda, yaitu bugil, yang artinya suatu suku cadang yang dipasangkan pada mesin pembakaran dan ujung elektroda pada ruang bakar. Busi dirancang untuk membakar bensin yang telah dikompresikan oleh piston. Jadi busi itu membakar bensin setelah dikompresikan dalam sebuah piston. Dan ketika sudah dikompresikan dalam piston, nanti businya akan memercikan bunga api berupa percikan elektrik. Pada bagian tengah busi terdapat elektroda yang dihubungkan dengan kabel koil pengapian di luar busi. Jadi nanti busi membersihkan elektrik atau bunga api. Pada bagian tengah busi terdapat elektroda dengan yaitu disebut kabel koil. Jadi nanti ada percikan api, nanti disalurkan ke kabel koil pengapian. Terus membentuk suatu celah percikan di dalam silinder. Jadi akan membentuk celah percikan dalam silinder. Terus itu penyebab busi tidak berfungsi. Ini adalah contoh penyebab busi yang tidak berfungsi. Semoga anak-anak siapa yang kali ini belum paham tentang tadi penjelasan Bapak untuk apa itu
pengertian busi. Siapa yang mau nanya sejauh ini anak-anak? Siapa yang belum paham? Semuanya paham kan? Sudah, Bapak akan melanjutkan penyebab busi ya. Penyebab busi tidak berfungsi secara teknis. Penyebabnya adalah sering overhead. Biasanya busi itu sering overhead sehingga elektroda di dalam keramiknya patah. Jadi ketika overhead bahaya itu karena nanti akan dalam keramiknya atau keramiknya bisa mengalami patah ya guys. Ya anak-anak. Terus kedua, antara kartu positif dan negatifnya terhubung singkat, jadi mempunyai nilai tahanan kadang tidak bisa dibaca dengan ohm meter kecuali ukuran Megger. Jadi kutub negatif sama positifnya dia terlalu kecil penghubungnya, jadi terlalu singkat, jadi nilai ketahanannya kadang tidak bisa dibaca dengan ohm atau meter kecuali menggunakan Megger. Terus ketiga, penyebab busi tidak berfungsi yaitu campuran bahan bakar yang terlalu kaya sehingga penyebab komponen karbon dan gas buang yang tidak sempurna. Jadi campuran bahan bakarnya terlalu kaya, misalkan kamu sekarang bensin, terus ada lagi nanti pertalite, terus solar, terus campur-campur, nanti businya mungkin akan tidak jalan untuk satu, nanti mesin itu akan tidak jalan karena campuran bahan bakarnya terlalu banyak. Kalau misalkan lu pertalite aja, bensin aja. Kalau misalkan bensin sama pertalite nggak bisa apa, tapi jangan dicampurin semua, terlalu misalkan kita terlalu kaya, kita mencampurin semua kayak bensin, solar, pertamax, ya motor lu ya rusak lah. Kalau bensin aja, pertalite aja. Karena terus ketiga, berarti keempat, karena elektroda haus sehingga gap elektroda terlalu jauh. Terus ke 5, CDI lemah sehingga tidak menyuplai pengapian secara stabil. Terus selanjutnya isolator keramik, yaitu keramik yang ada di sebuah busi. Kan ada keramik yang panjang itu yang warna putih, pada busi retak atau pecah sehingga menyebabkan kebocoran arus. Ya, kebocoran arus berarti jadi keramik yang ada di busi itu pecah, jadi akan mengandalkan bocoran arus. Tegangan output coil, itu penyebab tidak berfungsinya busi. Terus salah satu spesifika, misalnya harian pakai tipe dingin padahal idealnya pakai busi tipe panas sehingga suhu kerjanya tidak sesuai. Itu salah spesifikasi. Misalnya untuk harian kita pakai tipe dingin, terus padahal idealnya memakai tipe busi panas, jadi itu tidak sesuai dengan aturannya ya guys, ya anak-anak. Knocking, sebuah busi penyebab tekanan ledakan sebuah kompresi puncak dan waktu percikan api keluar. Jadi knock, jadi businya tidak tahan dari ledakan api kompresi. Itu penyebab dari spesifikasi yang tadi Bapak bacakan. Salah spesifikasi dengan tipe dingin. Jadi kita beli tipe dingin padahal idealnya motor Anda pakai tipe panas. Secara non teknis biasanya karena air sewaktu hujan atau dicuci, bisa jadi kayak gitu secara non teknis. Kedua, busi sudah lama waktunya penggantian. Jadi kalau misalkan waktunya untuk ganti, lu jangan dipaksain untuk ditetapin atau dipasang. Jadi lu harus ganti. Kalau misalkan waktunya untuk ganti, kayak ganti, jangan dipaksain ya anak-anak. Kok busi yang rusak sehingga tidak ada koneksi aliran pengapian sampai ke busi. Itulah dari materi Bapak sampaikan tentang busi. Untuk kalau ini tentang tadi tidak berfungsinya busi dan pengertian dari busi. Bapak untuk tugas kali ini Bapak akan tolong cari menggambar busi dan tuliskan komponen-komponen
yang ada di bagian di gusi ya guys. Ya anak-anak, mungkin tugas minggu depan untuk menggambar aja lah, untuk dan tulis komponen-komponen yang ada di gusi ya anak-anak. Jadilah kayak gitu buat tugas minggu depan, tolong menggambar dan cari komponen busi ya anak-anak. Mungkin oh ya, sebelum Bapak menutup pelajarannya, baca bismillah dulu atau baca doa, karena kita mengawal dan mengakhiri suatu kegiatan harus baca doa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai ya selesai anak-anak. Semoga minggu depan semuanya mengerjakan semua. Kalau misalkan nggak ngerjain, Bapak hukum di luar, jangan ikut pelajaran Bapak, karena Bapak ini perlu dengan keaktifan siswanya, karena sering tugasnya tepat waktu. Bapak akan menilai dengan nilai yang tinggi. Jadi intinya harus tepat waktu tugasnya anak-anak, jangan ada yang tidak mengumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.